Arga yakin suatu saat nanti kita pasti bisa berkumpul kembali. Ya halo Pak. Iya nih, Arga baru nyampe. Hah? Papa ke Jakartanya dipending lagi? Iya deh Pak. Oke. Amit-amit, lu kok ngedoain gue yang jelek-jelek sih?
banget gue sama cowok kayak gitu. Risa, gue tuh bukan ngedoain lo, gue cuma kasih tahu. Biasanya dari benci bisa jadi cinta. Awas lo, sembarangan lu kalau ngomong. Dikasih tahu ngeyel banget sih. Awas, hati-hati kena tulah. Ngomong-ngomong si Dika mana ya? Katanya dia mau ketemu sama ngomong sesuatu sama gue. Dika lagi. Risa, gue itu minta ditemenin ngerjain tugas sama lo, bukan pengen nyariin si Dika. Kira-kira dia mau ngomong apa ya sama gue? Kok gue jadi deg-degan sih? Jangan-jangan dia mau nembak gue. Akhirnya kesampaian juga cita-cita gue dari ospek. Risa, ini tuh masih siang-siang bolong. Jangan kebanyakan tahu. Iris. Dika, jadi lo mau ngomong apa sama gue? Gue udah siap kok, siap banget malah. Wah, bagus dong kalau lo udah siap. Gue minta tolong, lo ikut bakti sosial buat panti asuhan ya. Terus nggak ada yang mau lo omongin lagi gitu ke gue? Ada dong pastinya. Itu doang sih, Riz. Gimana? Dia pasti mau lah, kalau lo yang suruh pasti dia terima. Itu semua demi cinta. Bisa. Bagus deh kalau bisa, ntar sore kita ngumpul di ruangan BEM ya. Sekalian gue mau kenalin panitia-panitia yang lain. Yaudah, gue cabut dulu, ada kelas ya. Oke, siap. Bye. Oke, bye. Bye, Dik. Biarpun kita masih punya waktu beberapa minggu lagi, gue harap lo semua tetap fokus sama job desk lo masing-masing. Biar kita di hari H. Betul. Setuju. Biar di hari H kita bisa kasih yang terbaik. Bener banget. Bener kan? Mantap. Ya udah, sekarang gue bakalan bagiin tim lo masing-masing ya. Dik. Ya. Tugas gue apa? Sebentar. Gak? Riz, kenalin. Ini Arga dari fakultas lain. Sahabat gue dari SMA. Dia kan yang ngalingin gue tadi. Lo berdua bakalan satu tim. Arga. Makanya kalau jualan tuh jangan di sini. Sana jauh-jauh. Jadi sekarang kalian rencananya apa buat galang dana? Gue punya ide. Gimana kalau kita jualan stiker aja? Kan nggak ribet tuh. Gue nggak setuju.
Yaudah, apapun rencana lo sekarang, lo tetap harus kompak, oke? Yaudah, gue mau cabut dulu ya. Memang lo ada ide apaan? Dagang kue putu. Hah? Nggak mau. Lah, kenapa nggak mau? Ya kenapa harus kue putu? Kan bisa aja yang lain. Ih, masalah banget sih lo sama kue putu. Kenapa sih? Zaman sekarang itu kue putu udah nggak zaman, ya. Siapa sih yang mau beli kue putu? Gue nggak mau tahu ya. Kita dagang kue putu. Gue beli bahannya, lo temenin gue jualan. Titik. Bu. Riz? Ini Bu. Terima kasih. Tumben jam segini udah pulang. Iya bu. Soalnya di kampus cuma ada 1 mata pelajaran. Jadi Risa bisa pulang cepet deh. Oh, nih pesenannya. Iya bu. Riz, kenapa sih? Kok mukanya cemberut gitu? Jadi besok Risa ada tugas kampus bu. Galang dana gitu. Tapi Risa sekelompok sama cowok yang nyebelin banget. Kalau ada orang yang nyebelin itu nggak usah diambil hati. Jangan bikin capek hati sendiri ah. Tapi gimana bu? Males juga harus ketemu sama dia terus-terusan. Ya kamu itu harus sabar. Nggak boleh gampang cemberut. Ntar mukanya jelek. Gitu dong. Ya udah deh, kalau gitu Risa pulang dulu ya bu. Hati-hati ya. Salam sama Babe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Lo tuh nggak boleh kayak gini. Kita itu harus kerjasama buat ngumpulin dana untuk bikin boneka-boneka tangan itu. Bisa? Oke bang. Lo tuh dengerin gue nggak sih? Gue dari tadi tuh ngomong. Woi, gue ngomong. Bisa. Bang, air bang. Ada sih. Nih orang aneh juga. Lagi marah-marah tapi masih bisa bersikap baik ke gue. Oh, nggak apa-apa. Makanya kalau makan itu pelan-pelan. Lo kenapa sih? Niat gak sih nolongin gue tadi? Kalau nggak niat mah gak usah nolongin aja kali. Usah nyebelin. Oh yang nyebelin. Udah ditolong bukan dibilang makasih. Cie, pacarannya masih baru ya. Diam. Iya. Lo lihat aja tuh kelakuannya. Emang cewek sih dia kebanyakan makan micin. Apaan sih lo? Risa anaknya baik. Asik juga anaknya. Emang lo apain sih tuh anak bisa sampai kayak gitu? Lah, gak gue apa-apain lah. Dianya aja tuh yang sensi banget sama gue. Iris. Edik. Jadi gimana nih? Anak-anak yang lain udah pada ngumpulin galangan dana. Yang belum itu cuma lo berdua. Kalau bukan gara-gara nih anak nih, uang galangan dana itu kemarin udah kekumpul. Dia sih ngegagalin usaha gue. Diem aja deh lu. Udah dong. Udah, lo berdua gue kasih waktu seminggu. Minggu depan lo harus sudah siapin dananya dan bonekanya. Paham? Kalau dipikir-pikir, apa sikap gue udah kelewatan ya sama Arga? Padahal dia udah coba berdamai sama gue. Lo di mana? Gue udah selesai kelas nih. Yuk ngamen. Woi, diem aja lu. Bisa nggak? Ini beneran lo kan? Buruan. Ayo dong, gue udah nunggu di gerbang nih. Iya. Tumben. Akhirnya lo mau berdamai juga sama gue. GR banget lu. Gue ngelakuin ini tuh demi Dika. Yaudah cepetan, lelet banget sih. Lo kok beda sih hari ini? Cantik. Biasa aja. Ya udah, waktunya ngamen. Yuk. Dapat banyak nih kita. Tas dulu dong. Kan kita udah dapat duit banyak nih. Gimana kalau kita sekarang beli bahan-bahan? Boleh. Yuk. Terus gue harus ngapain? Nih. Oke, ini.
Mas, sudah tengah malam loh. Oh, ya mas. Sebentar lagi. Risa. Yuk bangun, kita pulang yuk. Oh, udah tengah malam. Oh iya. Ya deh, kita beres-beres dulu ya. Kenapa sekarang gue jadi deg-degan ya setiap ngeliat Arga? Fokus sama Dika, Riz. Riz, duluan ya. Gak. Itu bonekanya udah selesai. Udah tuh. Gue kerjain semalam. Besok kita latihan ya. Kalau bonekanya udah selesai, berarti gue udah bisa jauh-jauh dari Arga. Harusnya kan gue seneng. Kenapa perasaan gue malah sedih gini ya?
Halo, Yang Gun? Di mana? Malam ini? Ya udah, tunggu di sana gue jemput. Oke. Terus gimana sama keluarga lu? Udah lama banget kayak kita nggak ketemu. Hah? Itu si Arga sama siapa? Ceweknya? Ngapain juga gua buang-buang waktu mikirin dia? Dia juga lagi sibuk sama ceweknya. tadi? Risa, cerita sama gue. Gak tahu, perasaan gue tuh lagi nggak enak, campur aduk. Iya, gue tahu nggak enak. Ya masalahnya kenapa? Makanya lo cerita dong. Ah. Ya kalau gue tahu, gue juga nggak bakal begini, Wati. Sekarang gue tahu lo bete sama siapa. Ih, jangan diangkat, biarin aja. Gak penting. Kok di-reject sih? Lah, itu Risa. Riz! Cabut yuk, Hei, Risa! Riz! Risa! Gak! Gak, gue butuh bantuan lo, urgent. Ayo. Ya, tapi udah yuk, bentar dulu Dik. Gak. Bu, Riz, beli cabai 5.000 sama tomat 3.000 ya? kok akhir-akhir ini anak ibu yang cantik sering cemberut sih? Coba kamu cerita sama ibu. Ibu jadi penasaran. Jadi gini loh Bu ceritanya. Risa kan deket sama satu cowok. Tahu-tahu Risa ngeliat dia jalan sama cewek. Itu namanya perasaan kamu ke cowok itu sangat besar. Dan itu yang namanya cemburu. Lagian menurut ibu sih, lebih baik kamu datengin aja cowok itu. Ajak ngomong baik-baik. Biar kamu juga bisa ngambil keputusan. Tapi emangnya nggak berlebihan ya Bu? Kalau Risa duluan yang nyamperin. Jadi kalau menurut ibu, nggak apa-apa juga kalau kamu datang duluan. Tapi kalau cewek itu ternyata beneran pacarnya gimana Bu? Risa, yang namanya jodoh, maut, rejeki, itu semua di tangan Allah. Kalau memang cowok itu bukan jodoh kamu, Tuhan itu pasti sudah menyiapkan jodoh yang lain. Selama ini Risa nggak pernah ngerasain kasih sayang ibu karena Nya meninggal waktu ngelahirin Risa. Tapi perhatian dari ibu bikin Risa sedikit banyaknya merasakan kasih sayang seorang ibu ke anaknya. Makasih ya Bu. Risa, ibu kan sudah lama kehilangan anak ibu. Dengan adanya kamu di kehidupan ibu,
sedikit banyaknya membuat perasaan ibu jadi bahagia. Jadi ibu bisa ngerasain bagaimana rasanya deket dengan anak. Mana? Aman? Aman. Balik lo. Tete. Risa. Riz. Mati. Kenapa sih sama Risa? Dia mau ke toilet kali, makanya buru-buru. Yaudah gue duluan ya. Tunggu dulu. Dia sengaja ngehindar dari gue. Kenapa sih? Kayaknya biar kita bisa ngobrol berdua kayak gini deh. Aduh. Gue bisa minta tolong gak sama lo? Apa? Tolong cari tahu ada apa sama Risa. Secara nggak langsung lo nolak gue dong. Dah, bye. Risa, bentar, tungguin gue. Tadi si Arga nanya sama gue katanya, kenapa sih lo ngehindarin dia? Biarin aja lah. Ih, Risa, biarin gimana sih? Parah lo, kesian tau anak orang. Lo kenapa sih sama dia? Cerita dong, selengkapnya sekarang, buruan. Risa! Risa, tau gak? Dapet salam dari Arga, katanya dia kangen. Beneran? Lo ngarep kan? Udah, sekarang gak ada ngeles-ngeles lagi. Mendingan sekarang lo cerita deh sama gue. Selengkapnya, buruan gue kepo sumpah. Cerita. Iya, gue cerita sama lo. Gue tuh emang hindarin dia. Abis gue kesel, kita kan baru deket. Tapi gue udah harus ngeliat dia jalan sama cewek lain. Baru aja gue simpati sama dia. Simpati apa demen lah? Iya simpati lah. Demen apaan? Aduh Risa, kalau lo gak demen lo gak bakalan cemburu. Lo tuh gimana sih? Masa masalah kayak gini doang gue lebih pintar daripada lo? Kan gak mungkin. Gue gak suka sama cowok playboy. Hah? Lo cari info-info lagi tuh tentang Risa. Ntar lo kasih tahu gue. Nah, sebagai imbalannya, lo boleh makan sepuasnya. Gue traktir. Enggak ah, nanti Risa anggap gue sebagai sahabat pengkhianat lagi. Ya enggak lah, Wati. Ini itu demi keadilan dan kebenaran. Lo tega apa ngeliat gue mati penasaran sama Risa? Hah? Tuhan juga gak tidur, Wati. Tuhan ngeliat semuanya. Lo itu sahabat yang baik. Iya juga sih. Berarti deal ya? Wat. Bener-bener lu ya, ngianatin sahabat lo sendiri demi makanan. Sahabat macam apa lo? Riz, lo jangan salah paham dulu dong. Kemarin itu emang gue jalan sama cewek. Jadi bener kan? Lo emang jalan sama cewek itu? Hah? Iya bener. Au! Riz! Risa! Riz! Risa! Riz, lo kenapa? Enggak, gue gak apa-apa. Risa! Dika, kita jalan yuk. Tunggu. Yuk, jalan aja yuk bentar. sayang. Hey. Kamu kok ninggalin aku sih? Maaf ya. Riz, kenalin ini
Anggun pacar gue. Hai. Dasar ular. Maksudnya? Enggak apa-apa. Lo berdua mulai kapan deh pacarannya? Sejak SMA. Ih, parah banget sih lo. Masa udah pacaran dari SMA tapi lo malah ada main sama sahabat cowok lo sendiri? Maaf, maksudnya gimana ya? Ya gue ngomong gitu karena gue ngeliat sendiri lo sama Arga jalan waktu itu ke kafe. Tunggu dulu Deris. Waktu itu gue emang jalan sama Anggun. Itu juga buat ketemu sama Dika. Kita udah janjian. Oh, jadi ini cewek yang lo ceritain kemarin? Jadi lo nggak selingkuh? Ya enggak lah. Gue sama Anggun sama Dika itu udah sahabatan sejak lama. Jadi nggak mungkin. Aneh. Gue naksir Dika dari zaman ospek dan pengen banget pacaran sama dia. Tapi sekarang kok gue nggak ngerasa sedih sama sekali sih pas tahu dia punya pacar? Apa gue emang bener-bener suka sama Arga? Terus kenapa tadi gue ninggalin dia ya? Ya ampun. Aduh, maaf ya. Jadi nggak enak. Tadi siapa namanya? Anggun ya? Cocok banget sama mukanya. Anggun banget. Cocok juga sama Dika. Risa, kok lu gak cemburu sih gebetan lu punya? Ini tempat
tempat apa gak? Kita mau ngapain sih? Ikut aja, yuk. Duduk. Ini foto lo. Iya. Itu foto gue sama nyokap gue. Terus hari ini lo ulang tahun ya? Bukan. Nyokap gue ulang tahun hari ini. Terus nyokap lo mana? Dia udah pergi. Duh, kasihan banget si Arga. Pasti ibunya udah meninggal. Lo mau kan temenin gue ngerayain hari ulang tahunnya nyokap gue? Meskipun nyokap gue udah pergi, gue selalu ngerayain ulang tahun nyokap gue setiap tahun kayak gini. Soalnya gue kangen banget sama dia. Jangan sedih ya, Ga. Gue juga sama kok kayak lo. Nyokap gue meninggal pas ngelahirin gue. Jadi seumur hidup, ya gue cuma berdua sama bokap. Tapi gue seneng. Soalnya gue punya mama baru. Maksudnya ada perempuan yang udah gue anggap sebagai ibu kandung gue sendiri. Dia orangnya baik banget. Kapan-kapan gue kenalinnya sama lo. Rumah gue. Bagus. Itu gerobak kue putu. Iya, punya babe gue. Kan babe gue jualan putu. Kadang-kadang gue juga suka gantiin babe gue kalau babe gue lagi gak enak badan. Lo kenapa gak? Cie, anak babe pulang dianterin siapa nih? Ih, Be, jangan malu-maluin dong. Kenapa sih, Riz? Babe kan mau nyambut kedatangan pacar lu. Asal tahu aja ya, calon mantu babe itu kudu bisa nerusin warisan leluhur keluarganya, yaitu dagang kue putu. Nih, contohnya kayak Risa anak babe, pacar lo. Dia kagak malu dagang kue putu. Selain dia pintar juga, dia kagak lupa sama warisan leluhurnya. Iya, Be. Kalau gitu saya mohon maaf ya, Riz. Saya harus pamit pulang dulu. Udah malam gak enak. Lu mau kemana? Lu jangan jiper sama babe. Jangan takut sama babe. Babe kagak makan orang. Apalagi pacar anak babe sendiri.
Maaf, Be, Riz. Saya harus permisi. Apa Arga marah sama gue karena baru tahu kalau gue tukang putu yang pernah dia siram? Atau kenapa ya? Kok kayaknya Arga benar-benar benci sama kue putu? Riz, cowok lu gimana sih? Dia kagak ada sopan-sopannya sama Babe. Masa kau putu Babe ditepis? Ingat ya, Babe pernah bilang berjuta-juta kali sama lu. Kalau lu nyari cowok, cari yang cinta sama lu, cinta juga sama kau putu Babe. Sekarang juga, lu putusin dia. Lu jangan berhubungan lagi sama dia. Babe kagak rela kalau lu sampai kawin, kagak mau beres nih. Ngerti lu? Apaan sih gue? Kenapa sih gue harus suka sama cewek yang berhubungan dengan kue putu? Kalau nanti suatu saat hubungan gue makin serius sama Risa, atau bahkan sampai nikah, aduh, gue bisa mati berdiri nih. Setiap hari harus dengerin suara peluit kue putu. Kenapa sih kue putu? Dik, Dika. Ya, kenapa? Dik, gue kan tahu sesuatu nih tentang Arga. Tapi karena gue lagi berantem, gue nggak bisa ngomong langsung. Lo mau bantuin gue nggak? Kalau boleh tahu urusan apa ya, Riz? Jadi gue pernah ditunjukin foto Arga sama ibunya. Dan gue ngeliat foto yang sama di rumah orang yang gue kenal. Dan orang itu bilang kalau nama anaknya tuh Arga. Kayaknya lo harus tahu dulu deh ceritanya. Biar lo paham posisinya masing-masing. Jadi Arga itu fobia sama kue putu. Hah? Fobia sama kue putu? Aneh banget. Terus hubungan sama ibunya apa? Jadi orang tua Arga itu bercerai sejak umur Arga 8 tahun. Jadi pas Arga ngejar ibunya, suaranya itu kalah sama lengkingan suara peluit. Makanya sekarang si Arga fobia banget sama yang namanya kue putu. Jadi dia ngehindarin gue karena... Tapi tenang, gue tahu Arga itu ngatasin fobianya gimana. Dan semua itu Ya, terserah lo deh mau denger apa enggak. Tapi yang jelas gue cuman pengen lo tahu.
kalau selama ini gue fobia sama kue putu. Tapi sekarang gue udah berhasil ngatasin fobia gue. Ya baguslah, selamat ya. Selamat siang anak-anak. Cakep. Nah, sekarang saatnya kita menyaksikan drama pertunjukan boneka spesial dari Kakak Arga. Tangan dulu dong. Tuh, Risa mana sih? Drama boneka ini kan harusnya dibawain berdua. Pokoknya nanti usahain jangan sampai ada masalah ya. Ini di mana, Riz? Ibu masuk dulu aja yuk. Acaranya udah mau mulai. Halo adik-adik. Pangeran lagi bingung nih. Tuan Putri di mana ya? Teman-teman ada yang lihat Tuan Putri nggak ya? Akhirnya sang putri pun datang. Dan pangeran pun senang karena doanya terkabul. Kemudian putri mendatangi pangeran dan bercerita kalau selama dia pergi, dia bertemu dengan seseorang yang mengenal dirinya. Dan sang pangeran pun bertanya kepada sang putri. Hai putri, siapakah yang kamu temui? Apa dia benar-benar mengenalku? Tentu saja dia mengenalmu. Karena dia adalah ibumu yang selama ini kamu cari. Kemudian pangeran pun terkejut. Akhirnya sang putri mengajak pangeran untuk bertemu ibunya. Tidak menyangka dia akan bertemu dengan ibu yang selama ini dia cari. Mereka berjanji untuk tidak akan terpisahkan lagi. Dan sang pangeran pun akhirnya menikahi Tuan Putri dan hidup bersama dengan ibunya dan juga Tuan Putri.
Alhamdulillah acaranya lancar. Arga juga udah ketemu lagi sama ibunya. Hai Risa.